Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat perkembangan dari material gelang yang merupakan barang galian atau barang antik. Besok sudah 1 minggu lamanya kita rendam. Nah, cuman kalau saya lihat kondisinya masih sama seperti pada saat hari kedua kita rendam. Kayaknya itu tidak ada perubahan. Nah, saya juga bingung apakah memang cairan kita ini khusus untuk bahan yang terbuat dari perunggu. Mungkin cairan yang kita buat ini tidak begitu reaktif dengan bahan logam yang berbentuk perunggu. Nah, ini juga bahan yang terbuat dari bahan perunggu, dari alat-alat rumah tangga yang ya mungkin umurnya ini sekitar 40 sampai 50 tahun yang lalu. Tapi ini juga ya bahan perunggu. Bahan dasarnya itu adalah perunggu atau orang di sini bilang galang. Nah, sekarang kita akan coba-coba untuk merendam kembali tembaga dan kita lihat reaksinya. Kalau sempat 1-2 hari tembaga ini bisa larut dengan cairan yang selama ini kita buat, berarti memang cairan ini tidak peka terhadap logam yang berbahan dasar perunggu atau campuran timah tembaga. Nah, ini yang dua ini kelihatan putih karena ini efek dari batu kapur yang kita masukkan. Padahal saya sudah menggunakan larutan HCl yang dijual atau HCl pabrik yang memang betul-betul produksinya itu adalah asam klorida. Tapi reaksinya hanya membuat batu kapurnya itu larut dengan cepat. Nah, ini HCl yang itu adalah yang dijual di pasaran. Memang bukan HCl buatan, tapi untuk HCl ini adalah batu pirit yang kita rendam. Itu airnya berubah menjadi warna kuning. Itu hari waktu batu pirit ini kita ambil airnya, masih menyisakan ampas. Nah, ampasnya inilah yang kita kasih HCl yang dijual di pasaran, bukan aki tambah garam. Airnya berubah menjadi warna kuning. Saya juga tidak tahu apa
saya makin hari makin melihat kondisinya ini makin bingung. Kira-kira teman-teman juga akan semakin bingung barangkali. Tapi ya itulah maksudnya kita terus melakukan perendaman atau uji coba sehingga hal-hal yang membuat selama ini kita bingung kita bisa dapat jawabannya dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Yang penting kita jangan bosan dan berputus asa. Nah, ini yang cairan itu hari yang saya kasih seng dari batu pirit itu, akhirnya endapannya juga sama dengan endapan yang material dari barang-barang elektronik, sama-sama seperti endapannya endapan tembaga. Walaupun awalnya ini airnya berubah menjadi warna hitam, setelah 1 hari besoknya airnya menjadi jernih dan menyisakan endapan yang kurang lebih sama dengan yang ini. Ini sisa dari material elektronik yang belum sempat kita tiriskan atau kita saring. Nah, ini juga sengaja saya merendam perunggu sebagai bahan dasar perbandingan perunggu dari barang galian yang kita rendam ini. Ini kayaknya tidak ada perubahan, padahal besok sudah sekitar 1 minggu kita rendam, dan kondisinya ini ya kurang lebih hampir sama pada saat hari kedua kita rendam. Atau mungkin kita mesti harus mencari asam nitrit yang memang betul-betul yang dijual di pasaran, sehingga kita bisa jadikan dasar pembanding dengan cairan yang kita bikin sendiri. Tapi kalau saya lihat, saya menyimpulkan bahwa cairan yang kita buat ini reaksinya lebih kuat bila dibandingkan dicampurkan langsung, atau maksud saya tidak dilarutkan seperti ini. Misalnya kita akan merendam sesuatu, pada saat itu baru kita campur garam, pupuk KNO3, batu kapur dengan air aki. Kalau saya lihat, perhatikan, itu reaksinya lebih kuat bila dibandingkan dengan yang kita memang sudah larutkan sebelumnya. Kayaknya reaksi dari cairan ini juga berkurang. Nah, ini juga mungkin jadi pelajaran, jadi dasar pertimbangan nanti bila kita ingin merendam. Cuman kebetulan pada saat ini air aki yang saya miliki sudah habis dan belum kita beli. Jadi saya rasa untuk kali ini paling tidak ada 2 kesimpulan. Kesimpulan pertama, berdasarkan pengalaman dari bahan perunggu ini, dari jenis bahan galian gelang, yang satu adalah alat dari alat rumah tangga, cuman itu terbuat dari bahan perunggu yang umurnya sudah sangat lama sekali, mungkin sekitar ya 30 sampai 50 tahun. Dan kedua jenis logam ini tidak begitu reaktif dengan cairan yang kita buat. Nah, kita akan jadikan dasar pembanding ini. Nah, bila mana ini tembaga besok larut, atau mungkin kita tambahkan juga CaCO3,
Nah, kalau memang ini besok atau lusa larut, berarti ya kesimpulan kita cairan yang kita buat ini tidak cocok dengan logam yang berbahan dasar perunggu. Jadi dua kesimpulan. Dan kesimpulan yang kedua, saya melihat cairan yang kita buat ini akan lebih keras reaksinya kalau nanti pada saat kita merendam sesuatu, baru kita campur antara air aki, garam, pupuk NO3 dan batu kapur, bila dibandingkan dengan sebelumnya kita larutkan dalam cairan dan cairannya kita pakai. Saya rasa untuk saat ini kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.